Udah tahun 2024, tapi imigrasi ke KL masih belum full otomatis untuk orang Indonesia, guys. Dan lama ya. Menurut gua, salah satu imigrasi terburuk di ASEAN itu bukan Indonesia ya, tapi justru adalah pertama Manila. Nanti gue ceritain di video selanjutnya. Dan juga yang kedua adalah Kuala Lumpur. Waduh, males banget dah dua. Itu logikanya. Tapi kan kami mau ubah tiket itu bukan dadakan loh Bu ya. Rasanya 2 juta loh, bukan duit itu. Duit mahal itu. Ngapain kami milih 532 juta? Bisa nggak super jet? Udah balikin aja lah. Balikin aja. Servisnya Malaysia Airlines jelek, pramugarinya aja jutek-jutek. Apa iya? Trip kali ini dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video. Ada seorang pelancong dari Indonesia ataupun YouTuber dari Indonesia. Entah kenapa di dalam videonya itu mengatakan airport terburuk bukan di Manila, melainkan di Kuala Lumpur, macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan mereka cakap aku akan menceritakan next videonya apa yang berlaku di Manila atau di Filipina, macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan katanya di Malaysia juga kurang full, masih beratur, masih tak ada yang pelayanannya kepada pelancong itu kayak gak begitu vulgar macam itu, gak terlalu dibebaskan macam itu. Jadi kalau kesimpulan dari Mas Farhan menengok dalam sebuah video itu, jadi memang karena Malaysia ini negara maju loh, banyak pekerja-pekerja bekerja ke Malaysia yang datangnya pergi holiday dan tak balik-balik. Makanya di situ tidak diberikan otomatis vulgar kepada pelancong-pelancong yang kaya ataupun yang tak kaya macam itu. Karena kebanyakan bukannya dari Indonesia sahaja ya, orang yang alasannya melancong pergi turis ke Malaysia dan tak balik-balik. Bahkan ketika banyak ditangkap juga dari immigration, banyak dari sahabat-sahabat kita sendiri dari Indonesia salah menyalahgunakan pas pergi melancong ke Malaysia, malah tinggal lebih masa dekat Malaysia. Itu sebabnya dekat KLII itu diperketat. Bahkan kalau nak balik kampung, setahunya Mas Farhan, memang beraturnya itu memang macam itulah. Memang karena Mas Farhan paham sendiri, karena ini negara maju gitu kan. Jadi kalau terlalu vulgar, terlalu terbuka macam itu, kayak diringankan gitu kan, maka akan banyak pati-pati yang menyalahgunakan pas yang bekerja dekat Malaysia tanpa dokumen yang sah macam itu. Kurang lebih macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi banyak kan diperketat seperti itu. Masih banyak ketika dicek oleh immigration, ada operasi, masih banyak yang menyalahgunakan pas datangnya pergi melancong satu bulan, visanya malah tinggal lebih masa, macam ada paspornya. Maka dari itu, jadi teman-teman penasaran seperti apa videonya, jadi jangan salah paham. Ini dia. Udah tahun 2024, tapi imigrasi ke KL masih belum full otomatis untuk orang Indonesia, guys. Dan lama ya. Menurut gua, salah satu imigrasi terburuk di ASEAN itu bukan Indonesia ya, tapi justru adalah pertama Manila. Nanti gue ceritain di video selanjutnya. Dan juga yang kedua adalah Kuala Lumpur. Waduh, males banget dah dua ini. Bisa 1-2 jam kalau lagi rush hour, baik untuk arrival maupun departure.
kalau lu terminal 1 nih terutama. Jadi buat lu yang mau ke Kuala Lumpur, lu jangan kaget. Tapi ada beberapa tipsnya adalah pertama, jadwal jangan mepet-mepet. Lu beli lounge atau apa, siapin 5-6 jam bahkan ya. Kalau lu transit misal ke Jepang kemana karena lebih murah kan, siapin 2-4 jam. Bahkan gua 5-6 jam sih. Kecuali kalau berangkatnya malam, itu masih aman. Kedua adalah isi MDAC buat arrival, buat kedatangan. Memang ini nggak bakal dicek barcode dan lain-lain, tapi harusnya bakal kelihatan di komputer abang-abangan imigrasinya ya. Yang ketiga adalah paspor, boarding pass, dan jawaban pertanyaan harus dah lu siapin biar nanti nggak ribet. Jangan lupa juga lu check-in online dari sehari sebelumnya kalau lu ada transit, biar lu gak ketinggalan pesawat. Karena temen gue pernah pengalaman ketinggalan pesawat karena tidak check-in online. Kalau udah dilakuin semua, udah santai aja, nggak usah kelihatan gugup. Kadang emang ya ada yang strict, tapi seringkali gue sih ketemu banyak petugas yang ngelawak mulu gitu ya, kalau imigrasi di Kuala Lumpur. Nah, ada yang punya tips lain gak nih buat imigrasi baik ke Kuala Lumpur maupun di negara ASEAN? Servisnya Malaysia Airlines jelek, pramugarinya aja jutek-jutek. Apa iya? Trip kali ini dimulai dari Bandara Kuala Lumpur. Khusus tamu premium, terdapat area check-in khusus terpisah dari kelas ekonomi. Sebelum itu, coba dong absen di kolom komentar siapa aja yang udah pernah naik Malaysia Airlines. Ini dia pesawat yang akan membawa gue ke Bangkok. Boeing 737 seri 800 negaraku livery. Welcome on board. Sapa awak kabin dengan ramah di pintu pesawat. Ini dia kursi gue hari ini, nomor 4. Tidak lama ground service dimulai. Diawali dengan welcome drink dan dilanjutkan dengan hot towel. Cheers for a great flight. Boarding selesai dan pesawat lepas landas. Tamu kelas bisnis dapat melakukan book to cook, yang dimana gue memesan tenderloin steak. Dengan sigap, pramugari menyiapkan makan siang. Aduh, udah nggak sabar nih. Langsung aja yuk kita coba. Walaupun sedikit overcook, dagingnya tetap juicy loh. Pokoknya lazis sangat. 2 jam berlalu dan kita mendarat di Bangkok. Overall, servis yang diberikan Malaysia Airlines cukup oke kok. Makanya gue sempet heran nih ketika banyak orang yang bilang Tidak ada toleransi bagi penumpang Air Asia di Bandara Kuala Lumpur Terminal 2 ini. Jangan harap barang bawaan kabin Anda lolos jika di atas 7 kg. Lebih dari 7 kg kalian harus bayar. Jadi dipastikan sebelum terbang barang bawaan Anda hanya 7 kg saja, kecuali Anda pesan bagasi sebelumnya. Buat kamu yang mau terbang dari Malaysia, Kuala Lumpur International Airport, jadi ada satu hal nih yang harus kamu cermati baik-baik sebelum kamu berangkat ke airport dari tengah kota, yaitu adalah maskapaimu apa dan maskapaimu ada di terminal berapa. Karena KLIA atau Kuala Lumpur International Airport itu punya 2 terminal, yaitu KLIA aja, nggak ada angkanya, itu adalah terminal 1, walaupun sekarang baru di rebranding nih, jadi KLIA aja adalah terminal 1, dan KLIA 2 atau terminal 2. Karena kalau kamu salah datang ke sini, entah kamu naik KLIA Transit, KLIA Express, naik bus, atau mungkin naik taksi, itu akan repot kalau berpindah tempat. Misalkan flightmu ada di Terminal 2 nih, tapi kamu datangnya ke Terminal 1. Buat berpindah ke Terminal 2, itu paling cepet ya naik kereta. Tapi itu pun berbayar. Nggak kayak di Singapura atau mungkin di Soekarno-Hatta ya, itu kan ada Skytrain dan itu gratis ya. Nah kalau di sini nggak, ini harus naik kereta, naik KLIA Transit, dan itu harus bayar, beli tiket gitu. Jadi agak merepotkan sih memang. Makanya benar-benar coba dipastiin dulu maskapaimu apa dan ada di terminal berapa. Dan kalau bisa 2 jam 3 jam lah seenggaknya udah ada di bandara. Karena kalau misalkan international flight, apalagi imigrasinya tuh di sini lumayan panjang ya. Jadi benar-benar harus kamu spare waktunya biar nggak ketinggalan pesawat. Follow ini Mas Abi untuk informasi penerbangan dan travel lainnya buat kamu. Semoga bermanfaat. Let's go! Nah ini barang bawaanku, cuma duffel bag aja dan backpack ini. Let's go. Daftar negara yang bisa menggunakan AutoGate Malaysia. Selain paspor Malaysia, ada juga paspor dari beberapa negara yang bisa menggunakan AutoGate Malaysia. Totalnya baru 10 negara yang bisa menggunakan AutoGate. Antara lain Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, Saudi Arabia, Singapura, United States, dan terakhir United Kingdom. Jadi paspor Indonesia masih harus menggunakan manual imigrasi. Itu logikanya. Kami mau ubah. 2 jam lagi buka balik lagi. Makanan kok bilang mana makanannya?
Duit mahal itu, ngapain kami milih 532 juta? Bisa nggak superjet? Udah balikin aja lah. Balikin aja. Kota nggak sih, jauh-jauh loh kesini loh. Lagi pengerusakan, baru viral, baru solusi. 2 jam, Kalau 2 jam. rusak, Masih ada sih anak-anak. Habis kali ini dari tadi diam, balik ke sana, balik ke sini cuma makanan. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya. Jadi, menurut Mas Farhan, apa-apa yang dikatakan sebelum berangkat juga ke airport, datang 3 jam sebelum check-in macam itu. Karena lebih waspada, karena takut ketinggalan pesawat, takut apa-apa benda yang berlaku. Kadang-kadang kalau tidak ditimbang dulu ketika mau balik kampung ataupun mau berangkat ke Malaysia, timbangannya nggak cocok gitu, jadi akan bayar di sana, ada ini, karena harus mengikuti prosedur yang ada. Karena apabila seperti awak kabin kan yang dibawa dalam dekat sini, bag dekat yang dibawa dekat pesawat kan, itu jadi hanya 7 kilo. Kalau lebih daripada itu, orang 1 lebih, orang 2 nanti kalau ditambah akan nambah kapasitas beratnya pesawat macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi yang itu lagi dekat antrian, kalau kayak nggak otomatis macam itu kan, masih beratur panjang. Karena yang pesawat dinaiki itu bukan tujuannya dari Indonesia saja, bahkan ada juga dari mana-mana, dari Bangladesh, dari Nepal, dari Pakistan, termasuk dari Indonesia datang, dan bersamaan di airport itu. Jadi masuknya ke imigrasinya itu memang harus menunggu lebih lama, karena lain macam dengan pas spesial macam itu kan, karena ada juga kan ada tulisan gitu paspor foreigner gitu, dan juga ada pelancong gitu kan. Jadi di situ ada imigrasinya yang menjaga masing-masing macam itu para sahabat dan teman-teman. Pengalaman Mas Farhan ketika Mas Farhan balik gitu kan. Jadi kalau pergi ke negara maju itu harus sabar gitu kan. Jadi maklumlah kalau Indonesia itu cakap macam itu. Kalau orang Indonesia itu memang kebanyakan itu maunya serabut-serabut gitu kan, tak mau bersabar. Lain macam dengan orang Malaysia. Mas Farhan itu takjub banget kepada orang Malaysia. Bahkan dekat LRT, dekat MRT, dekat Abbas pun nak naik itu beratur para sahabat dan teman-teman. Apalagi bukan itu saja ya, dalam membeli makanan sahaja orang Malaysia itu, kalau makan itu sedap, ramai orang, itu beratur macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi Mas Farhan itu kalau dekat Malaysia itu, orang Malaysia itu tertib-tertib. Apalagi juga di bazar Ramadan, kalau apalagi juga bazar-bazar Ramadan kan, makanan sedap itu. Kalau Mas Farhan nengok ya di bazar-bazar Ramadan, saya pun letih gitu pergi ke bazar Ramadan kan. Kok dia rela ya menunggu beratur panjang gitu. Kalau Mas Farhan sih kalau ketimbang beratur kayak gitu kan, kalau semisal demi makanan lah, Mas Farhan gak beratur, mending makan yang lain gitu kan. Tapi kalau orang Malaysia ini hatinya itu kental banget para sahabat dan teman-teman. Jadi itu gak apa-apa beratur gitu kan. Jadi gak apa-apa beratur. Tapi kalau kayak di airport gitu, itu hal-hal yang wajar, karena pengecekan itu harus lebih ketat. Lebih ketat seperti itu pun masih banyak yang lolos tak pulang balik kampung, perginya melancong, malah tinggal lebih masa dekat Malaysia macam itu para sahabat. Dan apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan sampaikan, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.